Alhamdulillahilladzi ja'alal laila wan nahar khilfatan liman arada ay yazakkara aw arada syukura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajma'in wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur sepenuh langit dan bumi kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah ruahkan nikmat demikian banyak kepada kita. Nikmat iman, Islam, ihsan, sehat, panjang umur, rizki halal, termasuk nikmat diberikannya kemampuan kepada kita pada siang hari ini untuk berkumpul bersama di Masjid Miftahul Jannah dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat Jumat, dengan satu harapan mudah-mudahan langkah kita pada siang hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Sholawat beserta salam semoga terlimpah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan keagungan risalahnya telah mampu mengangkat derajat umat manusia dari satu kebiasaan yang penuh dengan zulumat, bergelimang dosa di mana-mana, menuju satu tatanan hidup yang penuh marhamah, saling mengasihi di antara sesama. Selaku khatib di atas mimbar ini, saya mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama meningkatkan nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu iman dan takwa merupakan dua hal yang dapat mengundang turunnya barokah Allah Subhanahu wa taala seperti difirmankannya di dalam Al-Qur'an. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Jika seluruh penduduk bumi, jika seluruh isi kampung, jika seluruh komunitas manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami bukakan pintu barokah, baik yang turun dari langit maupun yang muncul dari bumi. Sidang Jumat rahimakumullah, semua kita menginginkan menjadi orang yang sehat, tapi tak sedikit orang yang justru harus berhadapan dengan penyakit. Penyakit itu asalnya mulut. Penyakit itu sumbernya mulut. Penyebabnya ada dua. Kalau tidak salah makan, pasti salah ngomong. Itu baru muncul penyakit. Kalau hanya sekedar salah makan, yang merasakan dampak negatifnya apabila salah makannya, itu hanya fisik kita sendiri. Tetapi yang lebih berat lagi apabila kita salah ngomong. Bukan hanya kita. Banyak orang yang terlibat yang merasa tersakiti dengan ucapan yang salah kita lakukan itu. Yang perlu kita perhatikan adalah manusia dilahirkan ke muka bumi rata-rata beratnya 2-3 kg. Ada yang 2,4, 2,6, 2,8, 3,1 dan seterusnya.
semakin hari semakin tumbuh, semakin besar. Bahkan ada yang mempunyai berat badan di atas rata-rata. Kalau dipertanyakan kepada diri kita, mengapa berat badan itu bisa bertambah? Jawaban yang paling rasional kalau menggunakan rumus fisika adalah apa yang kita makan itu berbanding lurus dengan pertumbuhan fisik. Artinya, makanan yang kita telan itu sendiri ada yang menjadi daging, ada yang menjadi kulit, menjadi tulang, menjadi sumsum. Kalau semua material yang kita telan adalah material yang baik, yang di dalam bahasa hukum disebut sebagai material yang halal, tidak ada masalah. Masalah muncul apabila yang kita telan adalah sesuatu yang bukan peruntukannya. Rasulullah SAW telah membimbing kita. Kullu lahmin nabata minal haram pannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada barang yang haram, itu yang akan dijilat oleh api neraka. Sebuas-buasnya harimau, sampai hari ini belum pernah ada harimau yang menerkam anaknya. Tetapi manakala ada seorang manusia yang memberi nafkah kepada anak dan istrinya dengan cara yang tidak halal, secara tidak langsung dia sebenarnya telah membelikan tiket kepada mereka untuk masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu hanya salah satu contoh apabila salah makan. Belum maraknya penyakit-penyakit fisik yang sering diderita oleh sebagian masyarakat kita. Kalau makan sesuatu, maka dia akan mengalami gejala semacam begini, dan itu yang perlu dihindari. Itu tidak terlalu berat bagi kita. Yang paling berat adalah bagaimana caranya kita menetralkan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dipanjang lebarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Nabi, serta disebarluaskan oleh para ulama di dalam pengkajian-pengkajiannya. Al-halal ma ahallallahu fi kitabih, wal haram ma haramallahu fi kitabih, wa ma sakata anhu fa huwa mimma afa'ankum. Yang halal jelas halalnya, yang haram jelas haramnya. Apabila di dalam Al-Quran ataupun di dalam sabda Rasul tidak disebut halal haramnya, fahuwa mimma afa'ankum, maka yang tidak disebut itu dimaafkan, artinya diperbolehkan, dengan catatan wa yuharrimu alaihimul khaba'is, Allah tetap mengharamkan segala sesuatu yang menjijikan bagi dirinya sendiri. Mungkin bagi orang lain belum tentu jijik, tapi bagi yang bersangkutan umpamanya menjijikan, maka material tersebut adalah termasuk yang dimasukkan ke dalam kategori haram. Sidang Jumat rahimakumullah, penyebab yang kedua adalah salah ngomong. Kita dianjurkan berbicara, bukan dianjurkan diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul. Apabila kita merasa sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomong dong, falyaqul. Tetapi diperintah oleh Rasulullah falyaqul khairan, ngomongnya yang baik. Bagaimana ngomong yang baik? Ada parameternya di dalam Al-Quran. Qaulan kariman, sopan kalau ngomong. Jangan mentang-mentang dengan teman sejawat, begitu akrabnya, sampai-sampai ngomong seenaknya. Yang dikhawatirkan adalah kepleset ngomong lebih berbahaya. Qaulan layyinan, kalau ngomong bahasanya dengan lembut, nggak usah nyentak. Toh tumbuhan juga akan tumbuh dengan baik manakala disiram dengan percikan air, bukan digelontor, apalagi disertai dengan sambaran petir. Tidak begitu. Malah qaulan sadidan, yang ketiga ada patokan semacam begitu. Kalau ngomong itu to the point, langsung kena sasaran. Jangan ngerocos ngomong dari pagi sampai sore. Itu sangat berbahaya apabila tidak berbobot zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengingatkan, la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah fataksuwa qulubukum. Jangan suka banyak ngomong kalau ternyata omongannya itu sendiri tidak berbobot zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan mewariskan kerasnya hati. Kita tahu hati itu ada yang keras, karena penyakit sumbernya juga dari hati. Fi qulubihim maradun. Pada hati manusia itu sendiri sebenarnya penuh dengan penyakit.
Penyakit apabila sudah bersarang di dalam hati itu harus segera disembuhkan. Apabila tidak segera disembuhkan, fazadahumullahu marada, maka akan terjadi komplikasi. Ditambah dan ditambah lagi penyakitnya. Untuk itulah Rasulullah SAW selalu membimbing bagaimana agar apa yang kita lakukan, baik ibadah, muamalah dan lain sebagainya, selalu tertuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, maka hati juga harus diperbaiki, diperhatikan. Jangan sampai kita melaksanakan satu perbuatan nilainya menurut kita ibadah tetapi ternyata bisa terjadi sia-sia. Kita ambil salah satu contoh. Betapa pentingnya ucapan yang bersumber daripada hati. Hati itu jadi patokan, jadi parameter. Baik tidak baiknya ibadah itu. Kita ambil saja contohnya sholat umpamanya. Tidak setiap sholat itu sendiri bernilai baik. Ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Fawailun lil musallin. Sholat itu untuk orang yang sholat. Jangankan hanya sholat di Miftahul Jannah, cemanggu kecil. Kita sholat di hadapan Ka'bah sekalipun belum tentu baik. Silahkan dibaca ayat Al-Quran. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Meskipun kita melaksanakan sholat di hadapan Ka'bah sampai jidat kita nempel pada dinding Ka'bah, selama hati kita ingat kemana-mana, itu dianggap bukan melaksanakan ibadah sholat. Ila muka'an wa tasdiyah, dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sedang bersiul dan bertepuk tangan. Secara fisik kita sholat, raga kita ada di atas sajadah, tapi bisa jadi kita berselingkuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Raga ada di atas sajadah tetapi hati sedang berkelana kemana-mana. Itu yang dikhawatirkan oleh kita. Makanya salah ngomong itu lebih berat sebenarnya dampak negatifnya dibandingkan dengan salah makan. Untuk itulah bagaimana caranya agar apa yang kita lakukan selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak asma Allah Subhanahu wa taala harus bersarang, diinstalkan ke dalam hati kita. Toh itu yang akan bisa menenteramkan hidup. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ar-Ra'd 28. Hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka hati itu bisa menjadi tenteram. Sidang Jumat rahimakumullah, jadi kalau dikerucutkan kira-kira begini. Di dalam melaksanakan ibadah apapun, baik ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa harus lapor kepada siapapun. Tanpa melibatkan orang. Atau ibadah ghair mahdhah, ibadah tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi prakteknya harus melibatkan interaksi sosial dengan sesama masyarakat. Itu ternyata ada panduannya. Panduan kita adalah harus menjadikan destinasi akhir kehidupan kita harus menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ayat 21 surat Al-Lail menyebutkan wala saufa yarda. Apalah artinya panjang umur? Apalah artinya harta berlimpah kalau ujung-ujungnya kita tidak mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan membersamai Allah Subhanahu wa taala pada setiap tingkatan kehidupan kita, maka kita pun selalu berharap kita mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang akan menghantarkan kita menjadi orang yang bahagia. Demikian, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.